Waalaikumsalam. Saya Amalia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen sumber daya proyek sistem informasi, di mana manajemen ini terdiri dari 4 materi ya. Pertama itu sumber daya proyek, dan kedua kategori sumber daya, kemudian yang ketiga itu tim proyek dan organisasi, dan keempat manajemen human resource. Materi saya itu yaitu adalah kategori sumber daya, di mana kategori sumber daya itu software resource mempunyai 4 kategori. Pertama itu off the shelf komponen, di mana komponen ini adalah software yang dapat diambil atau diperoleh oleh pihak ketiga dan sudah dibangun internal. Kemudian kedua itu full experience komponen. Full experience komponen itu adalah spesifikasi desain, kode atau data tes yang sudah ada yang dikembangkan pada proyek yang lalu, yang merupakan dengan software yang akan dibangun pada proyek saat ini. Kemudian yang ketiga itu adalah partial experience komponen, yaitu spesifikasi yang ada, yaitu misalnya ada kode, desain, data uji, perlu dimodifikasi kembali. Kemudian yang keempat itu adalah new komponen, di mana komponen software yang harus dibangun itu dari awal tim softwarenya untuk kebutuhan proyek sekarang. Next. Kemudian ada sumber daya proyek. Sumber daya proyek di sini ada 3 tipe sumber daya. Pertama, sumber daya manusia, yang kedua itu sumber daya komponen softwarenya, dan yang ketiga itu sumber daya perangkat keras atau perangkat lunak. Sumber daya manusia ya, atau bisa disebut dengan human resource, yaitu mengevaluasi ruang lingkup serta memilih kecakapan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pengembangan sistem. Kemudian yang kedua itu memilih jumlah orang per proyeknya. Kemudian yang ketiga yaitu untuk proyek kecil itu dibutuhkan 6 orang untuk dalam 1 bulan. Kemudian sumber daya software atau disebut dengan software resource itu ada reusable komponen, kemudian ada reusable. Arti reusable sendiri itu kreasi atau penggunaan kembali blok bangunan perangkat lunak. Kemudian yang ketiga itu ada blok-blok tersebut harus dikategorikan dalam distandarisasi untuk aplikasi yang mudah. Kemudian ada environment issue-nya, itu sumber daya lingkungan. Itu sumber daya lingkungan itu lingkungan yang mendukung proyek software-nya, disebut juga dengan software engineering-nya. Environment itu bisa disebut dengan SEE ya, merupakan inkorporasi atau pembangunannya. Next. Kemudian ada software project estimasi. Ini agar menaik kos atau biaya dan usaha ya. Kemudian ada menggunakan estimasi pada proyek yang mirip, itu menggunakan teknik dekomposisi. Kemudian terakhir itu menggunakan 1 atau lebih model empirisnya itu bagi estimasi biaya atau usaha tersebut. Mungkin hanya itu ya presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.